Kita kembali lagi di tempat ngobrol. Ngobrol nggak jelas, makin nggak jelas. Dan di sini saya ditemani co-host saya Febrina. dan bintang tamu kita. Saya Ahmad Mustafa Akmal. Saya Rasis Radia. Ini manggilnya Bang Akmal kah, Bang Rasis? Rasis jangan, Radia iya. Radi aja. Ya, Rasis terlalu ekstrim kali. sangat ekstrim. Oke, Bang Radia. Orang dia. Bang Radia ya, Bang Radit ya, Radit. Jangan, Radia cukup. Bang Radia Cukup aja. Radia. Oke, zaman sekarang nih ngeliat anak-anak muda Beda banget ya beda banget gitu. sama anak zaman dulu sama lah. zaman dulu. Emang beda era juga kan. Kalau zaman gue kan tuh nggak ada tuh handphone ya kan. Gue masih ya pokoknya mainnya main galasin gitu, jelitok. Jadi Galasin apa nih? galasin yang main kayak Ipin Upin tuh, yang pernah gitu. Oke. Tahu nggak? Cara tahu. Mukanya aja pada buffering Iya, semua. makanya nggak tahu. Beda era soalnya. Daerah. Ya. Beda era. Di situlah ya makanya Iya. makanya kayak kita bahas malam ini Iya. gitu Iya. kan. Sebenarnya ini kita jatuhnya di sini ada 4 generasi ya. 4 era nih. 4 era. Dari eranya Bang Ipang, eranya aku, eranya Rasi, Radia. sama eranya Akmal gitu. Eranya micin nih. Anak micin, generasi micin gitu. Nah, jadi kalau ya zaman dulu lah kayak gitu ya. Anak-anak itu kan rata-rata hobinya ke main congklak. Kalau yang standar-standar lah. Ya kalau cowok biasanya lebih ke main bola gitu ya, kayak gitu kan. Lebih ke games-games fisik gitu kan. Terus kalau yang memang anak-anak yang pada taat ya biasanya larinya ke buku gitu. Nah, kalau zaman sekarang kayaknya itu beda banget gitu ya. Era digital nggak sih? Iya kan sih. Nah, kira-kira kalau untuk Radia sendiri nih sama Akmal nih, kira-kira eh, selama masa ABG lah sekarang gitu kan, selama masa-masa bermain ini apa sih aktivitasnya gitu? Kalau kita boleh tahu gitu. Ya mungkin dari saudara Akmal dulu lah. Sharing-sharing apa? juga Ya, sharing gitu juga. kan. Mungkin dari zaman ulun dulu, ulun sering main kelereng, main bola, main asinan. Pian tahu kah? Apa? Apa itu asinan? Asinan tuh yang garam kan? Bukan. Asinan rujak nggak sih? Bukan. Bukan. Asinan itu ya main jaga-jagaan. Oh, itu galasin. Itu asinan mah. Kucing-kucingan nggak sih kalau di Tanjung? Lain. Iya nggak sih? Dijaga gitu kan? Ya, kayak gitu deh pokoknya. Kalau di Asinan, wadah asinan. ulun di keluar biasanya disebut asinan, soalnya tertahu jual lah. Iya. Terus Selain itu juga ulun rancak main petak umpet, ujar kalau main sampai sore kalau disariki kuitan oleh takutan petak hantu. pada Betul. kasihan ya hantu Hantu, disalahkan. yes. Padahal orang tua niatnya mau ngomelin anaknya, larinya dibilang kasihan hantu, udah umpetin hantu gitu kan. Itu kira-kira Akmal main games kayak gitu tuh saat kapan sih? Emang masih sampai sekarang? Nggak mungkin kan? Mulai umur berapa gitu? Kalau Masih nggak sampai sekarang? Kayaknya nggak deh. dikira umur kayaknya umur 20-an deh. Sudah masuk HP Android. Emang sekarang? Masih kurang. Masih cuman kurang. Tapi ke notice nih. Sebelum masuk handphone Android gitu, ya kan? Di poinnya di Akmal. Kalau dari Bang Radia sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri ya kurang lebih sama Akmal. Soalnya eranya mungkin beda 2 tahun 3 tahun. Saya kalau pengen cerita games dari kecil ya, mungkin main kelereng pernah, main layang-layang, main domprak. Ya. Tapi pada era hari ini ya untuk game-games online yang Android contohnya seperti ya Genshin Impact, Diablo Immortal,
game-game anak zaman sekarang jangan lah anak ya. zaman sekarang ya. Jadi Game-games digital. game-games digital itu kehilangan gairah untuk diri saya memainkan game itu. Mm-mm. Padahal untuk games yang low daripada itu, yang lebih rendah daripada itu, seperti main kelereng, main damprak, main klek apa layang-layang, itu semua pernah saya lakukan, saya Ngerasain lah mainkan, ya, ngerasain momen-momen kayak gitu. ya. Ini sekarang kan zaman udah berubah nih, Ya, Mm-mm. udah masuk Android, Iya, semua kita kayak bisa mau akses bilang gitu tadi kan. kan, ketika masuk tapi sedikit ya, Heeh. jujur ini jujur, Mm-mm. saya pengen sebenarnya main game kayak game Mobile Iya. Legends, main game Ah. Diablo Immortal atau Genshin Impact. Cuma itu tadi problemnya passion, bukan passionnya passionnya gairah untuk main itu. Kalau passion mau nanti cari busion lagi. Mau izin menanggapi sebelumnya. Oke, lanjut. Mohon menurut aku Ya. dari tanggapan Om tersebut, mohon sebagai aku pelaku main game nih, saran aku baik usah main game kan, soalnya game nih membuang ke waktu. Jujur aja aku nih sebagai pemain. Coy, aku terangkan sedikit ya. Aku pernah main game online, Atlantica Online, dan itu menghasilkan uang. Mobile Legends pun menghasilkan uang. Aku tahu itu Atlantica menghasilkan uang, Mobile Legends menghasilkan uang, tapi di era Mobile Legends aku nggak bisa main lagi. Ya itu tadi ya, ngerasa bete lah ya. Ya, bete. Nah, itu sih sebenarnya ada plus minusnya lah ya, gitu kan. Di era zaman sekarang banyaknya tingkat kriminal makin tinggi juga gitu kan. Kalaunya untuk kita ngelihat kayak gitu, anak-anak itu memang paling amannya lebih fleksibel ya, main refreshing itu digital, handphone, lewat gadget gitu kan. Karena terpantau sama orang tua di rumah gitu kan. Tapi memang minusnya kalau yang menurut aku ya, nggak tahu deh ya kalau yang menurut Akmal, Bang Radi atau Bang Ipang gitu kan. Tapi oke, lebih fleksibel game secara digital gitu kan, atau refreshing lewat via digital. Tapi interaksi sosialnya berkurang. Iya. Iya kan? Karena semuanya fokusnya di handphone gitu kebanyakannya. Kalau dari Bang Ipang gimana nih? Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya ada plus minus juga ya. Iya. Kita main game mengasah otak kita juga gitu. Iya. Tapi memang dari sisi minusnya tuh terkadang kita tuh kayak candu games, Iya. gitu. Terus kita juga lupa gitu, kita interaksi sosialnya kurang gitu. Iya, benar. Seandainya ada interaksi tapi kita sesama lewat dari dunia maya aja ya, dunia games aja. Mode handphone kebalik ya Pak ya. Gitu. Mode handphone kebalik. Mode Ya, handphone kebalik. Kalau nggak pernah kebalik, cuma main game juga. Nah, Lurus aja lah ya, lurus aja. jadi kalau dari sisi positifnya dari games itu kita bisa belajar ya, bagaimana strategi, bagaimana kita kerja sama tim ya kan, secara main games itu gitu. Jadi ada positif ada negatifnya. Iya. Nah, untuk menghindari negatif itu nih gimana nih Bang Akmal nih sebagai pecinta games? Mohon menurut aku tergantung oleh orangnya itu Bang. Soalnya mohon orangnya itu bisa menggunakan mengatur waktu, manajemen waktu, ataukah menggunakan main game itu kesan hiburan ataukah kesan kebutuhan, tergantung orangnya masing-masing. Soalnya kalau orangnya itu sudah kecanduan, sulit Bang menghentikan oleh otaknya nih di game terus. Sedangkan mohon untuk orang hiburan, main game nih hanya sebatas menghilangkan stres Ya. saja. Sebenarnya kembali ke konsepnya, namanya aja games kan, permainan kan. Namanya permainan, niatnya tujuannya untuk refreshing gitu kan. Kalau kayak zaman dulu permainan itu biar si anak ada gerakan fisik, ya kan ya, ada melatih motorik, ya kan, mengasah otak kiri dan kanan kayak gitu kan, interaksi sosial kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu tadi memang ya semua ada plus minus gitu kan. Kalau sekarang tuh sibuk di dunianya masing-masing, jadi tirani gitu kan. Nah tapi
apa namanya, susah juga gitu loh. Yang sebenarnya kalau nggak masalah games gitu tadi kan, karena itu tadi refreshing, asal bisa penggunanya membatasi diri dan dalam pantauan orang tua gitu kan. Iya. Terus apa namanya, kalau aku kan yang namanya punya anak juga gitu kan ya, terus sering lihat hal juga gitu. Yang paling pahit banget selain kecanduan itu di circle games online itu adalah kebanyakan kata-kata toksik, iya kan? Ya, ya, Iya, ya, ya. iya kan ya. Mungkin bagi pelaku game itu tersendiri ada sebuah kepuasan tersendiri untuk berkata-kata kasar tuh, kepuasan adalah Meluapkan lah, meluapkan Iya. meluapkan kesalahannya. kekesalan, ada beban pikiran Iya. ataupun penyakit hati nih. Nah, itu. Jadi diluangkannya lewat game mungkin. Itulah jadi Penyakit lah. hati lah. Oh, Selain- penyakit hati ya. Selain itu rata-rata pemain game yang jago itu dimulai dari pemain yang sakit hati. Berarti gamers itu bisa dibilang orang-orang sakit hati nggak? Kumpulan para Bisa juga nggak? Bang Oh, bisa. gitu. kumpulan para orang marah hati. Berarti Cuma- mau kayak begitu. Ya. Soalnya kalau para pemain game jago rata-ratanya pemain bekas pemain sakit hati lah, sering disakiti. Berarti orang yang main games orang yang sakit hati gitu Nah, kira-kira. tuh. Tergantung Tapi- bila orangnya iya. kada jago, Bang, berarti orangnya itu kesan hiburan Oh, aja. iya. Kalau menurut Bang Rasis, Bang Radit, Bang Radia gimana nih sebagai orang yang Yang nggak terlalu nggak terlalu- bucin-bucin nggak- banget bucin lah banget. sama games online gitu kan. Ya, kalau menurut saya sih ya kita bisa, ya kurang lebih sama Akmal lah jawabannya. Kita bisa memanajemen waktu kita, kapan kita main game, kapan kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita dalam bersosial. Jadi ya kurang lebih lah sama Akmal. Kurang lebih lah Iya. ya. Tapi kalau yang kayak menurut aku tadi yang masalah, tapi udah biasa banget kayak gitu kan. Ya akhirnya Yang toksik itu. iya, kayak seakan-akan dilumrahkan banget gitu loh. Di Cuman tongkrongan kalau yang di berkata-kata publik "Nit, biasa nit, ini, nit," gitu. Rata-rata pemain game masih bisa jaga attitude, kecuali di game lah. Kalau di game apalagi ketika main Mobile Legends, kalau apalagi dia main solo, apalagi ketemu publik yang sangat seketika keluar kata-kata kasar itu karena kawal lagi ditahan-tahan dah. kalau itu kata-kata toksik itu Bisa nggak diganti gitu ya? Pas menang gitu, Allahu Akbar gitu ya. maksudnya pengaruh Gitu. pengaruh kita kebiasaan yang tadinya main games terus ketika kita nggak main games bisa nggak pengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari? Kalau dari aku pribadi ya kada manupang oleh bisa nih matur, tergantung otaknya juga Bang. Lebih ke sumber daya manusianya, kembali kepada sumber daya manusianya lagi. Tergantung orangnya lagi. Sebenarnya bukan ke otak juga ya. Kalau Lebih semua ke- capek itu pasti capek gitu kan. Cuman komitmen atau tidaknya untuk pengen menghentikan gitu. Alarm diri. Karena banyak banget yang jadi masalah itu ya, bukan hanya kayak kata Bang Radia tadi, asal kita bisa membagi waktu gitu kan, yang kewajiban tetap terpenuhi gitu, tetap dilaksanakan. Tapi masalahnya itu imbasnya itu namanya gadget itu kan ada radiasi, paparan radiasi gitu kan. Belum lagi tingkatan stresnya ketika dia kalah, pressure-nya ketika nge-gamesnya itu kan. Sampai banyak banget akhirnya kasus yang larinya jadi ke gangguan psikis. Bahkan sampai ke gangguan saraf otak. Itu sampai banyak banget ya datanya, kita ngeliat-ngeliat di berita juga gitu kan, di sosial media updatean bahwa banyak banget sekarang juga yang arahnya anak-anak masuk rumah sakit jiwa karena Kecanduan. kecanduan. Jadi dia sampai mabok, dia ngerasa dia sedang perang gitu. Itu kayak gimana tuh? Apa dari Bang Akmal Pernah nggak sih sampai halusinasi, paling enggak ke bawah mimpi gitu? Mun dari aku palingan terbawa mimpi oleh nih otak nih saking kesalnya kayak itu gara-gara main game. Biasanya gimana? Perang atau sumpah serapah? Sumpah serapan. Sumpah serapan. Serapah. sumpah sarapan yang enak tuh Sarapan. sumpah Iya, sarapan. yang enak tuh Iya. sumpah sarapan ya. Maksudnya buat pagi kenyang. Jadi gimana nih Bang Radit? Radia. Bang Radia tuker-tuker deh.
Jadi ya ya biar kita suka main games tapi lebih terarah lah kayak gitu. Tidak suka main games lebih terarah. ya maksudnya nggak ngebawa dampak ya tadi dia kena ke mental psikisnya, nggak kena sampai ke bawah mimpi apalagi tadi tuh, apalagi Ya. sampai ke bawah pergaulan. Ya mungkin ya bisa membatasi apa waktu dia bermain. Lalu mungkin kalau bisa lagi ada tambahan menghilangkan kata-kata yang toksik. Jadi mungkin kita bisa melahirkan generasi yang bermain game tapi yang sehat dari segi narasi. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. Sebenarnya kalau dihitung-hitung jatuhnya ya banyak yang negatifnya ya. Ya tapi kalau kita, tapi positifnya juga nggak begitu sedikit, banyak juga. Ya jadi maksudnya gini, harapan saya bukan seorang pemain game. Harapan saya dan semoga bisa kita sepakati bersama. Ketika kita main games apapun, mungkin kata-kata toksik tidak kita ucapkan, lalu bisa melahirkan player-player yang mendunia. Ya, Lalu banyak juga kan sekarang lalu yang akhirnya jadi kita kayak bisa gitu. turnamen, bahkan sekarang kan ada apa Ya, turnamen udah banyak banget juga turnamen sih. di Ya. apa di mana tuh? Sampai tingkat internasional. Tingkat internasional. Iya. Jadi Dan hadiahnya pun bukan main-main juga ya, kan. dan hadiah-hadiahnya juga besar. Apalagi kalau besar kita sedekahkan ke anak yatim piatu itu dapat pahala. Ya. Lebih bagus lagi. Tapi kalau Masuk SEA Games juga. Iya, Ya. banyak juga sih sekarang tuh lagi yayasan bikin. anak yatim Ya. games. Jangan kayak gitu. Kalau Bang Ibang mau bikin bisa, silahkan. Itu sangat terbuka. Jadi mengembangkan anak yatim untuk Iya. main game gitu ya. Berarti Bang lah ngeraskotnya Ya gitu tim. juga. Jadi kayak Ya, jadi itu kan harapan kita kan. Harapan kita main games yang sehat, kata-kata toksik tidak ada, masuk ranah internasional. Nah, itu. Nah, Itu tadi digital dengan games gitu kan ya. Ya. Pernah nggak sih? Itu pasti sekarang berakar banget tangan itu megang handphone mulu gitu kan. Iya. Ya kan? Pernah nggak sih handphone itu kepake nggak untuk games aja tapi untuk ngebaca novel atau berita. apalah baca berita kayak gitu. Sekarang kan banyak nih e-box tuh banyak. Iya kayak gitu. Kira-kira ngebahas tentang ngebaca ya. Banyak megang buku apa handphone? Kalau dari Bang Radi gimana? Kalau ditanya banyak megang handphone apa megang buku, jawabannya banyak megang handphone walaupun buku banyak. Iya sama. Ya. Walaupun buku banyak, tapi kalau pertanyaannya banyak megang handphone atau banyak megang buku, aku banyak megang handphone. Gitu ya. Ya, tapi soal literasi ya, soal membaca. Hari ini kan kita dipermudah tuh dengan adanya kemudahan akses internet. Itu benar kata Bang Akmal. Ada akses internet, ada. Kalau saya ya, kenapa saya baca-baca di smartphone itu biasanya baca manga biasanya. Baca One Piece, baca Jujutsu Kaisen, baca Kimetsu no Yaiba dan lain-lain. Tapi untuk hal-hal yang abstrak itu saya perlu, kalau saya nih pribadi ya, kalau hal-hal yang abstrak misalnya seperti bicara tentang sosiologi, filsafat, itu saya perlu ada satu wujud yang tidak visual di depan saya agar saya bisa merungkainya dengan pelan-pelan. Jadi kalau saya nggak paham ini, saya catat. Jadi dan poin yang saya tekankan kepada diri saya, walaupun saya banyak megang HP daripada megang buku, supaya budaya buku ini jangan hilang dikarenakan smartphone. Ya, itu bagi saya itu agak membahayakan lah untuk sebuah peradaban. Ini saya bicara mungkin ya agak dari sisi pandang saya. Jadi kalau kita tiba-tiba semuanya ada di handphone, lalu akhirnya kita lihat yang terjadi di Tabalong, Gramedia 3 kali tutup, itu dikarenakannya itu kurang minat. Dan ada ya. Selain itu juga bukunya yang harganya di Gramedia ini mahal-mahal. Ya itu benar juga. Gitu Ya sih. Karena banyak sebenarnya tergantung bukunya sih. Kalau menurut gue ya. Tapi seringnya buku berkualitas memang lumayan mahal juga sih, Pak. Tergantung bukunya gitu. Nah, sekarang gini ya. Gimana sih solusinya nih ya dengan anak-anak muda sekarang nih tadi baca buku ya kan, orang jadi mengalihkan yang dari itu, padahal ya dengan membaca buku tadi kan
bisa mengalihkan juga yang terlalu candu dengan games online kayak gitu kan. Ini maksudnya gini, apakah ini masalahnya di suasana kita baca buku atau Iya. di tempatnya baca buku atau gimana sih sebenarnya nih? Atau di circle-nya kayak gitu. Tapi gini ya, gue bilang orang Indonesia nih suka baca. Contohnya apa? Coba kalau lagi nongkrong, lagi megang HP, masing-masing baca WA. Baca WhatsApp penting, Nah, baca WhatsApp. WhatsApp. Sebenarnya baca. Itu salah satu baca gitu. Padahal kan. modal utamanya orang Indonesia tuh Nah. udah ada ya. Iya. Tingkat keponya tinggi. Kayak punya Tingkat tinggi. iya. Mm-mm. Ada baca-baca buku kayak gitu. Berarti cara meningkatkan anak muda untuk tertarik membaca buku adalah dengan cara membuat dia kepo. Nah, Oh, gitu. Ya mungkin itu semakin itu udah pasti ya. Terus kita kayak perlu nggak sih kita kayak ada tempat atau wadah yang kayak yang bikin suasana buat ngebaca tuh asik Iya, gitu. Terus kita nggak kayak sendirian. kafe gitu. Kita nggak sendirian gitu. Sendirian. ya, iya. Kalau dari saya ya, Mm-mm. membaca di smartphone visual daripada membaca secara real buku di depan mata kita itu pasti dapat sensasi yang berbeda. Mm-mm. Karena kan visual dan yang real Mm-mm. itu tergabung menjadi satu, Mm-mm. abstrak sifatnya. Sedangkan yang real itu nyata di depan kita, empiris di situ di depan kita. Seperti misalkan buku-buku yang biasa lah, kayak buku-buku Gatot Kaca segala macam, yang Mahabharata gitu kan. Itu bisa kita baca di visual, tapi bisa juga kita baca di real yang ada di depan mata kita. Tapi tentu kita lebih suka membaca yang ada di depan mata kita kalau memang kita punya semangat dalam membaca, punya hobi dalam membaca. Jadi mungkin kalau ada, nah itu sedikit lagi ya, tiba-tiba ada terlintas tadi di pikiran. Dulu ada ya Bis kah kereta yang terlintas? yang terlintas tetesan kehidupan. Aduh, berat. Bukannya yang tertindas, Bang. Lanjut. Nah, hidup yang menetes tuh sulit. Nah, curhat boleh curhat kan ya? Nanti kita Nah, bikin nanti part ya, ya. ya, Kita ya, bikin part ya. lagi ya. Kita bikin part lagi ya. Tetesan kehidupan habis kisah nih. Iya. Mungkin bisa nanti dituangkan Bang Radia di dalam menulis. Menulis, Nanti ya. biar dibaca nih, gitu kan. Nah ya, jadi kayak saya gitu. tulis saya tulis tetesan kehidupan, bertulisan berlumur darah, baca ya. Kok serem amat. Oke, Tetesan oke. kehidupan. Oke, lanjut lah, distract Ya, lah ya. ya. Jadi sebenarnya kembali lagi tentang buku ya, kita baca buku, kita baca buku. Sebenarnya ini pengaruh gak sih suasana tempat? Oh, itu sangat berpengaruh. Pengaruh ya. Ya mungkin dari saya coba ke Bang Ipang, kita kan di sini kan berempat. Jadi Bang Ipang mungkin tahu kafe di Prancis dulu dipenuhi dengan orang-orang yang suka membaca, kayak Jean-Paul Sartre, lalu Immanuel Kant, orang-orang yang bisa dikatakan tokoh-tokoh dunia lah dalam teori-teori sosial dia, teori-teori kemanusiaan dan lain-lain. Itu lahirnya di kafe sebenarnya. Coba kita baca sejarah secara detail. Lahir semua pemikiran filsafat sebelumnya Karl Marx sama Friedrich Engels itu lahirnya di kafe. Jadi, Sambil santai ya, Kalau- Sambil nongkrong. santai, iya. kalau menurut gue sih bukannya di Perancis, di sini semua juga Harusnya bisa informasi begitu. di warung. Ya, itu semoga Iya, itu. benar. Ya, itu Di Iya, sini benar. loh. ya. Di warung informasi Info yang tepat. info itu di warung. Di gitu. warung cari Iya. info yang pas. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Perancis lah, Enggak. yang dekat-dekat aja lah gitu. Jadi dari situ kan ada komunikasi dibangun Iya. lagi. Bukan gini, saya luruskan ya. Saya nggak menyuruh ke Perancis. Saya bilang dalam sejarah Perancis Iya. gitu kan ada tokoh kayak Sartre. Kalau Radia nggak ada di Perancis. Iya, tidak ada. Tuh yang air kaki saya aja nggak Oke, pernah sampai ke jadi kayak Perancis. gini, kembali lagi Iya. suasana ya. Suasana ya. Jadi ke suasana ini penting ya berarti ya. Kalau Ya, penting, penting. sekali gitu. Sebenarnya biar kita mengajak, sebenarnya kalau untuk minat baca dari orang-orang Indonesia sih sudah ada gitu dengan baca WhatsApp, dengan baca apa gitu. Tinggal suasana aja nih. Gimana caranya biar nggak boring gitu. Itu yang suasananya agak santai kayak dengar musik atau konsep kayak kafe kayak gitu. Iya, sambil santai sama Iya. teman-teman. Karena biasanya kan kalau aku pribadi, kalaunya aku sendirian baca entah itu lewat buku ataupun gadget, biasanya selama berapa waktu cuman sebentar itu ngantuk atau merasa jenuh gitu kan. Itu. Tapi kalau yang misalnya kita kayak contoh kayak Bang Ipang sama Bang Radia tadi ngomongin kita sambil nongkrong gitu kan. Kita baca mungkin beberapa halaman.
refresh kan, tutup buku dulu sebentar gitu kan, terus kita interaksi ngelihat sekitar gitu kan, sambil kayak menelaah lagi apa yang kita baca juga gitu kan, itu kayak lebih masuk juga gitu kan, terus lebih ternikmati gitu membacanya. Mungkin menanggapi sebagai kaum milenial mengenai membaca buku, Hmm. harus disediakan tempat atau suasana yang dapat Nah menarik itu dia. membaca buku. Ini ada rencana nih Bang Raditya nih. Seperti tempat tenang ataukah membuat kafe, cuma disediakan banyak buku yang Bisa ditampung nggak nih? Bisa ditampung nggak nih? Gimana ya Bang Raditya? Bang Raditya. Iya. Radia. Bang Radia. Bang Radia. Tukar sih gua bingung dia. Pertukaran sama siapa ya? Kagak ada yang namanya Radia. Satu orang 3 nama. Oke deh. Yang soal tadi. Iya, oke, tempat. tadi. Ada Jadi, perencanaan nggak? Ada rencana pengen buka kafe yang disebut Book Coffee. Jadi Mantep. ya mantep kan? Namanya juga book ya, book coffee. Book Coffee. Jadi ada, kalau nih anak pribadi ya, saya pribadi maksudnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anak-anak ini bukan orang Arab ya, tenang ya. Ulun. Ya. Ketika ada rokok, ada kopi, ada buku, maka disitulah pesta terjadi. Aplaus dulu dong. Jadi relax banget gitu Iya. ya. Apa namanya, bagi cowok ya rokok gitu, Itu tapi ya. sebuah ketenangan. sebuah ketenangan gitu kan, sambil minum juga gitu, kopi ya, emang kopi Ya, pahit tapi slow ya. tapi saya punya di sini hantu kopi yang saya kenal ya. Ya. Kawan saya Heeh. ini. Hantu. Manfaat kopi coba. Dia ingat Ada yang ingat. mood. Iya. Benar. Iya, mood karena kafeinnya juga. Iya. Berarti rokok, kopi, buku, pesta gitu ya. Iya. Iya. Pestanya pesta di Pikiran. otak kita, Iya. Pesta kita. pikiran, karena kita ngebedah lagi gitu kan. Jadi poinnya ya, tetap ya, meskipun berkembangnya era digital kita, semakin meningkatnya apa namanya teknologi, kita tetap harus juga balik ke dunia nyata, ya kan, berarti gitu. Jadi meskipun kita di digital, kita perlu bersosial, kita ngebaca pun kita tetap memerlukan yang secara nyata gitu kan. Apa namanya, jadi harus balance juga deh gitu. Ya sebenarnya kalau kita buat Book Coffee tadi kan Book Coffee. Book Coffee ya. Kita buat event-event main games tapi nggak terlalu ya, tapi lebih terarah di tempat Book Coffee tadi. Terus habis kita main ada diskusi juga bisa Diskusi ya. Jadi ya. tentang Saling- strategi. Jadi nggak main game selesai, main lagi selesai, nggak gitu. Jadi main game sekali, diskusi. Diskusi tentang membaca buku apa yang dibacanya. Kagak tentang yang kita mainkan tadi, kesalahannya di mana. Jadi kan kita belajar tentang strategi. Ya itu kita belajar literasi juga dari situ kan gitu kan. Terus soal Book Coffee juga kita ada tempat Ada tempat untuk diskusi, kita baca buku sama-sama, terus diskusi sedikit. Ya, kita baca nggak perlu banyak-banyak tapi sambil santai. Mudah-mudahan cepat terlaksana sih. Mudah-mudahan cepat Oh, terlaksana. ya. Doakan ya. Iya. Yang pertama Amin. berempat ini berdoa dulu nanti. Amin. Kalau bisa qiyamul lail. Iya. Qiyamul lail. Puasa juga. Apa namanya, mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi Terrealisasi, juga kan iya. untuk Book Coffee. Dan berarti pesannya juga buat anak muda juga, mungkin kan buat teman-teman yang udah sepantaran Akmal, terus sepantaran Bang Radia, dan bahkan mungkin buat orang-orang tua yang sudah memiliki anak ABG gitu kan, kayak saya dan Bang Ipang kayak gitu kan. Jadi nggak masalah gitu tadi kan, anak ke gadget, dan apa namanya, yang penting kita sebagai orang tua memantau si anak menerima ya, Menerima. untuk dikasih alarm sama orang tua, dan kita tunggu tempat Book Coffee-nya untuk kita menaungi anak-anak muda mengeksplor dirinya, memberikan hobinya, tapi tetap dalam hal yang positif gitu kan. Ini boleh saya Boleh? simpulkan ya Boleh, sedikit. oke. Jadi ketika kita membuat Book Coffee mungkin akan terbentuk yang namanya cafe Book Coffee, Berkonsep membaca buku. ya berkonsep dengan membaca buku, bahkan main game juga bisa. Jadi mungkin dari semua yang kita bicarakan tadi,
kita akan menghasilkan para gamers yang sehat, apalagi kalau para gamers yang suka kopi, suka buku, main game, diskusi. Ya. Itulah keajaiban yang akan terjadi di masa depan. Oke. Dari terakhir Akmal? dari Bang Akmal gimana ya? Kalau harapannya dari Bokopi mungkin secepat-cepatnya terrealisasikan, soalnya dari aku pribadi membutuhkan tempat untuk membaca buku, ketenangan. Kalau untuk saat ini KP-KP yang terjadi di sini sering terjadi dijadikan tempat karaoke, hiburan, bahkan tempatnya itu tidak lagi nyaman. Ya murni ke refreshing aja ya, Kurang gitu pas tuh lah kita. tidak ada yang mungkin bisa dikutip kayak gitu kan. Jadi Kita main lagi dari Bang Ipang gimana? Oke, jadi konsepnya sebenarnya Book Coffee itu kita perpustakaan, mini perpustakaan dengan konsep kafe, tapi kita belajar literasi selain baca buku, ya kita juga dari visual, nonton film, kita juga visual dari belajar dari games gitu kan. Kita belajar berpikir positif, segala sesuatunya itu berpikir positif Ya. gitu. Jadi Intinya hobi dapat apapun gitu. semua tuh nggak masalah, yang penting Dan- tadi diarahkan dengan positif. Dan rencana Book Coffee ini kita mau buka di Ghost House Safira, Iya. Sulingan, Sulingan. di lantai 2 ya. Ya, insyaallah. Doakan. Kayak gitu dari teman-teman Obrolan hari tempat ini ngobrol, banyak banget Kompak ya. tuh, Mak. Kompak, Pak. Tos dulu Ya. gitu kan. Oke. Banyak banget sih yang hari ini apa namanya kita bahas dari tadi perkembangan era digital gitu kan. Gimana tentang era zaman dulu sama era digital, terus Iya. kita ngebahas tentang gimana sih cara mengalihkan ke hal lebih positif Iya. gitu kan. Nanti mungkin next time ya di podcast kita di episode selanjutnya akan lebih banyak lagi yang dibahas gitu kan, yang entah itu mengenai tentang anak muda, perkembangan zaman sekarang. Pokoknya tunggu aja lagi selanjutnya Ya. nanti. Pokoknya jangan Dan- lupa untuk like, subscribe, and share. komen. And subscribe. Ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.